Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Saputra dari Prodi Teknik Mesin Untak Surabaya, NPI 14218000055. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengulas kembali atau mempresentasikan hasil praktikum pengecoran logam yang telah saya lakukan pada semester genap ini. Saya ulas kembali apa sih pengecoran logam itu. Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Proses pengecoran meliputi pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam, dan pembersihan coran pada proses daur ulang pasir cetakan. Produk pengecoran bisa disebut dengan coran atau benda cor. Ada dua jenis pola yang sering digunakan pada proses pengecoran adalah satu, pola yang dapat digunakan berulang kali, biasanya terbuat dari logam. Yang kedua, pola sekali pakai, yaitu pola yang hanya bisa dipakai satu kali saja. Biasanya sih terbuat dari tanah liat, pasir, atau kayu. Nah, di sini ada 3 tahap dalam praktikum kali ini. Yang pertama, pembuatan dan perencanaan pola. Yang kedua, pembuatan cetakan, inti penambah, dan sistem saluran. Yang ketiga, peleburan, penuangan, dan analisa cacat permukaan. Setelah praktikum ketiga ini selesai, kami bisa dapat menampilkan analisa hasil dan pembahasannya. Yang terakhir kita tutup dengan kesimpulan dan saran. Praktikum pertama, perencanaan dan pembuatan pola. Pattern, pola adalah model atau bentuk dari produk yang akan dibuat. Pola ini bentuknya sama atau menyerupai bentuk benda kerja hasil pengecoran yang diinginkan atau yang sudah direncanakan. Pola akan digunakan untuk membuat rongga cetakan. Bahan-bahan dan kelengkapan yang digunakan meliputi kayu, lem kayu, triplek, paku, mesin bubut, gergaji, baut profil, palu, amplas, serbu ungkal atau grafit, dan lilin. Langkah sebelum praktikum. Tentukan benda jadi yang diinginkan. Maksudnya itu rencana pembuatan polanya seperti apa, itu tentukan dulu. Yang kedua, siapkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Pilih kayu yang paling kering. Langkah saat praktikum. Perencanaan dan pembuatan pola. Pola inti, pola penambah, dan pola sistem saluran. Praktikum kedua, pembuatan cetakan, inti penambah, dan sistem saluran. Cetakan adalah rongga atau ruang di dalam pasir cetak yang akan diisi dengan logam cair. Pembuatan cetakan dari pasir cetak dilakukan pada sebuah rangka cetak. Cetakan terdiri dari cup dan drak. Cup adalah cetakan yang terletak di atas, dan drak adalah cetakan yang terletak di bawah. Bahan-bahan kelengkap yang digunakan meliputi pasir silika, resin, katalis, tanah liat, dan air kaolin. Rangka cetak, penyapu, mesin pengaduk, wadah atau talam, penumbuk, timbangan, dan cetok. Kuas, serbu ungkal, atau grafit. Langkah sebelum praktikum. Siapkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Cek kondisi mesin pengaduk. Langkah pada saat praktikum. Timbang bahan-bahan. 2. Buat rangka cetak. 3. Bahan-bahan diaduk pada mesin pengaduk. 4. Papan cetakan diletakkan pada lantai yang rata dengan pasir yang tersebar mendatar. Kelima, pola dan rangka cetakan untuk drak diletakkan di atas papan cetakan. Tebalnya 30-50 mm. Posisi saluran turun ditentukan terlebih dahulu. Pasir muka yang sudah diayak
ditaburkan guna menutupi permukaan pola dalam rangka cetak. Lapisan pasir muka dibuat setebal 30 mili. Pasir cetak ditimbun di atasnya dan dipadatkan dengan penumbuk. Kemudian, pasir yang ditumbuk melewati tepi atas dari rangka cetakan digerus dan cetakan diangkat bersama pola dari papan cetakan. Lalu, ke-8, cetakan dibalik dan diletakkan pada papan cetakan, serta setengah pola lainnya bersama-sama. Rangka cetakan untuk cup dipasang di atasnya, kemudian bahan pemisah ditaburkan di permukaan misah dan di permukaan pola. Batang saluran turun atau pola untuk penambah dipasang, kemudian pasir muka serta pasir cetak dimasukkan dalam rangka cetakan, lalu dipadatkan. Selanjutnya, dipisahkannya cup dari truk dan diletakkan mendatar pada papan cetakan. Saluran dan pengalir dibuat dengan memakai spatula. Pola untuk saluran yang mengalir dipasang sebelumnya, yang mana bersentuhan dengan pola utama diambil dari cetakan. Dipasang inti yang cocok pada rongga cetakan dan kemudian cup dan truk ditutup. Praktikum ketiga, peleburan, penuangan, dan analisa cetak permukaan. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan sampai waktu yang tertentu hingga terjadi proses solidifikasi. Selanjutnya, cetakan dibongkar untuk mengetahui hasil coran dan dilakukan analisa cacat pada hasil coran. Bahan-bahan dan kelengkapan yang digunakan meliputi dapur, kompor, kowi, lada, dan cetakan aluminium. Langkah sebelum praktikum, siapkan bahan peralatan yang digunakan di kompor kowi. Tentukan berat bahan yang akan dilebur, dalam hal ini aluminium. Langkah sebelum praktikum, timang bahan, masukkan aluminium dalam kowi. Nyalakan kompor, catat titik lebur aluminium, tentukan temperatur penuangan, tuangan dalam cetakan, catat waktu penuangan, catat waktu pembekuan, bongkar cetakan, lakukan analisa cacat permukaan coran. Setelah proses praktikum tadi, kita bisa menyimpulkan hasil pembahasan praktikum pencoran kali ini. Ada dua segi pembahasan dalam praktikum pencoran ini. Yang pertama adalah hasil proses pembuatan inti dan cetakan. Yang kedua hasil proses peleburan. Nah, di sini saya lampirkan gambar-gambar pembuatan cetakan dari proses cetakan inti sampai cetakan sistem salurannya. Berikut gambar tampak depan dari pembuatan seluruh cetakan ini. Nah, ini ada cetakan intinya, ini ada cetakan saluran, sistem salurannya. Nah, hasil proses pembuatan ini cetakan dengan komposisi penyusun cetakan seperti berikut. Tanah liat 50%, kaolin 30%, pasir 20%, air secukupnya. Berikut adalah data waktu temperatur pengecoran. Keterangan, temperatur peleburan 750 derajat Celcius dengan panjang saluran 144 mili. Ini bisa diambil dari runner ditambah riset ditambah pola cavity. Dan hasilnya panjang salurannya adalah 144 mm. Waktu tuangnya 7 detik. Waktu pembekuan 1 menit 13 detik. Panjang hasil coran 69 mm. Dimensi hasil coran 58 mm kubik dengan berat hasil coran 352 gram. Ini adalah hasil dimensi pengecorannya. Dimensi hasil pengecoran. Analisa cacat cor dan penyebabnya. Cacat yang timbul adalah cacat lubang jarum, permukaan cetakan tidak rata, terbentuk sirip pada permukaan coran. Untuk cacat lubang jarum, penyebabnya adalah reaksi logam induk dari uap air dari cetakan. Yang kedua, waktu tuang yang terlalu lambat. Ketiga, bisa jadi dari gas-gas, terutama gas hidrogen yang terbawa oleh logam cair. Untuk cacat permukaan cetakan tidak rata. Ini bisa jadi karena cetakan kurang kering, sehingga pendasaran logam cair dituangkan air yang berasal dari cetakan menguap membentuk gelembung di antara dinding rongga cetakan dengan permukaan logam yang mengakibatkan permukaan coran tidak rata.
atau bisa jadi waktu tuang yang terlalu lambat sehingga logam cair sudah memulai membeku. Untuk cacat terbentuknya sirip pada pengecoran, penyebabnya adalah sambungan antara kap dan drak di bidang pisah tidak rapat sehingga logam cair merembes keluar cetakan sehingga terjadi sirip. Nah, setelah kami dapat analisa data dari praktikum ini, kami bisa menyimpulkan dari keseluruhan sistem pengecoran logam kali ini. Kesimpulan. 1. Praktikum pengecoran menggunakan metode sandcasting, yaitu cetakan pasir. Pasir yang digunakan adalah pasir silika yang mempunyai sifat mampu membentuk sehingga mudah dalam pembuatan cetakannya. Jika diklasifikasikan berdasarkan umur cetakan, praktikum pengecoran tergolong dalam pengecoran dengan jenis cetakan expandable mold, yang mana pengecoran dengan cetakan sekali pakai, seperti yang saya jelaskan tadi. Cetakan dan material penyusunnya merupakan hal yang penting diperhatikan dalam proses pengecoran, karena di dalam cetakan nantinya logam cair akan dibentuk untuk menjadi benda atau bentuk yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu, komposisi sistem saluran hendaknya diperhatikan untuk meminimalisir cacat pada hasil coran. Dari hasil tahap peleburan logam dapat diketahui aluminium mengalami perubahan fasa, yaitu padat menjadi cair. Aluminium mencair pada temperatur 757 derajat Celcius. Dari data hasil praktikum dapat diketahui berat hasil coran adalah 352 gram dengan dimensi coran 58 mm kubik. Penuangan dilakukan selama 7 detik dengan waktu pembekuan selama 1 menit 13 detik. Saran, untuk meminimalisir cacat lubang jarum pada hasil coran, sebaiknya proses penuangan logam cair dilakukan sesegera mungkin. Untuk meminimalisir cacat permukaan darata, sebaiknya cetakan dipastikan atau dikeringkan dengan baik sebelum dilakukan proses penuangan atau pengecoran. Jadi cetakan ini harus dikeringkan sampai benar-benar kering. Untuk meminimalisir cacat sirip, sebaiknya kap dan truk dipasang dengan rapat. Bila perlu dikasih tambahan mur atau baut atau klem gitu biar rapat. Perlu dilakukannya praktikum pengecoran dengan metode dan material lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.